Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita melaksanakan kegiatan bedah buku dengan judul Nagarilasi dalam Lintasan Zaman, yaitu karya dari Ibu Elmawati. Itu kegiatan saya, selamat menyaksikan. Di pagi yang cerah ini kita akan pergi melihat kegiatan bedah buku yang akan dilaksanakan di Nagarilasi. Bedah buku ini dilaksanakan di Nagarilasi, tepatnya di Balai Adat Lasi. Kita akan membedah buku karya dari Ibu Elmawati yang berjudul tentang Nagarilasi dari zaman ke zaman. Jadi Ibu Elmawati ini adalah seorang perantauan asal Nagarilasi yang merantau ke Jakarta dulu dan pensiun sebagai pegawai Telkom. Selanjutnya ia pindah ke Batam dan menjadi pengusaha di kota Batam. Inilah Ibu Elmawati sebagai penulis dari buku Nagarilasi dari zaman ke zaman. Yang terhormat Wali Nagarilasi, yang terhormat Ketua Pemus Nagarilasi, yang terhormat alim ulama, nenek mama, cadik pandai, undo kandung, dan selanjutnya yang sama-sama kami hormati lembaga Nagarilasi. Kemudian yang kita banggakan, para pembedah buku Nagarilasi dalam Lintasan Zaman yang ditulis oleh Dr. Anda Hajah Elmawati. Hadirin yang kami hormati, Ibu Dr. Anda Hajah Elmawati telah berkhidmat untuk sebuah buku yang berjudul Nagarilasi dalam Lintasan Zaman, di mana pada hari ini Sabtu tanggal 26 Juli 2025 bertempat di halaman kantor Nagarilasi akan dilaksanakan acara yang dimaksud. Demi berkahnya acara ini, marilah kita mulai acara kita dengan membacakan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Sari Bulan. Kepada Ibu, waktu dan tempat dipersilahkan. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhirnya acara kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama-sama sambutan dari tokoh masyarakat. Dalam hal ini kita minta kesediaan Bapak Dr. Andes Ais Bakri MM Rajo Sampono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati
Kecamatan Candung yang diwakili oleh Pak Os. Khususnya kami hormati Nyi Oli Nagari Lasi beserta perangkat nagari. Khususnya kami hormati Pak Zul beserta keluarga. Khususnya kami hormati Nenek Mama, adik ulama, cadik pandai, gundukan doang limpah pi rumah nan gadang, segar-segar sepagiwa. Khususnya generasi muda dan juga tokoh masyarakat. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya emang. Khususnya salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah kepada alam pendidikan seperti yang sama-sama kita rasakan. Bapak Ibu yang hormati, sebagai masyarakat Nagari Lasi, kita sangat bersyukur lah salamoko sajak Nagari Lasi Takambang ini baru ada buku yang berbeda tentang Nagari Lasi. Jadi mengenang masa-masa lama, masa-masa lalu bagi generasi muda dan selanjutnya. Itu sangat syukur. Baru sekali kok. Jadi mudah-mudahan dengan adanya beda buku oleh Uni, mudah-mudahan ada bermanfaat bagi kita. Mengenang Lasi, apa itu yang Nagari Lasi? Dari mana Nagari Lasi? Apa yang dilakukan? Ini adalah suatu terobosan. Jarang-jarang nagari, anak nagari yang bisa menyimpulkan, membuat catatan-catatan dari zaman dulu sampai hari ini. Jarang-jarang. Lah mulut menjadi ibu, baru kini kau mau terang baru memadah nagari. Ini adalah sebagai sebagai wadah bagi generasi muda untuk tampil lebih baik. Karena di dalam buku itu kita lihat ada kegiatan-kegiatan mengenang masa lalu sampai masa hari ini. Ini perlu kita tepukan jempol dan tepuk tangan untuk Bu aja. Mau kasih ini lah bisa memadah Nagari Lasi. Kami bersyukur, kami generasi muda sangat bersyukur nih. Kode Pak dosen kayak di sini. Mudah-mudahan berkelanjutan, dan juga mungkin banyak yang lain akan dimasukkan dalam bedah buku. Dan juga terima kasih Pak Zul yang bersama Joni yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan Nagari Lasi akan terus berlanjut maju, bukan terus berlanjut mundur. Mudah-mudahan dengan kebersamaan, dengan pimpinan wali nagari yang muda, ketuakan yang muda, bamus yang muda, kami yakin dan percaya semangat muda pasti ada dan dibantu oleh para orang tua kita bersama-sama. Kami yakin Nagari Lasi akan lebih maju, jauh dari Nagari Lasi yang selalu dulu. Dulu orang Lasi beranggapan Lasi itu model itu. Yang kini tidak leh. Lasi itu lah model itu. Yang model itu yang kita pertahankan bersama-sama. Dengan adanya kepemimpinan wali nagari dan ikan yang muda. Mungkin itu apa yang mau sampaikan karena mengenai waktu. Mudah-mudahan hari ini beda buku berkelanjutan untuk masa-masa selanjutnya. Terima kasih. Uni, terima kasih banyak-banyak. Tunggu sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua sekolah tingkawat. Inilah kita dengarkan. Kita hormati Bapak Dr. Andes Asfikri
wakil dari masyarakat Kecamatan Canduang. Secara umum mungkin beliau adalah wakil rakyat dari dapil 3 kecamatan ya Pak. Lampe. Tapi alhamdulillah beliau pun tidak merasa 3 kecamatan, namun orang Palupuah terwakili juga oleh beliau. Terima kasih. Seterusnya yang kami hormati Minyak Wali, Minyak Wali itu program yang sangat gadang ya. Alhamdulillah bisa menghadirkan acara bedah buku yang mana kita tahu saat-saat ini sudah susah kita mencari buku Bapak Ibu, karena itu lebih syukur. Bagi terhormati Bapak Dr. Agus Ais Baki MM sebagai anggota DPRD. Pada pagi yang cerah ini kita dapat bersama-sama berkumpul dalam rangka bedah buku Nagari Lasi Lintas Zaman. Kemudian seiring dengan itu selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga Allah sampaikan semisal. Kemudian Mama di tafsir Ketuanan Panjang sebagai penulis, kemudian Mama Zulbahri sebagai penulis, kemudian Pak dosen dari tokoh intelektual yaitu Bapak Samsul Huda. Yaitu kalau dari tafsir Mama tafsir Ketuanan Panjang yaitu tentu dari adat. Dari ekonomi tentu nantinya akan menyampaikan yaitu Bapak Zulbahri. Kemudian dari tokoh pembangunan politik yaitunya tentu Bapak Samsudi Mahmud. Nah, ini suatu nilai yang sangat besar bagi kita Bapak Ibu, karena para presiden di tahun waktu Jokowi dan Prabowo bahwa 1945 Indonesia emas. Di mana emasnya? Tentu di bidang pembangunan. Di bidang adat tentu dia tidak mengerti. Di bidang sejarah nagari, bagaimana Nagari Lasi ini berdiri dan sampai di mana pembangunannya pada saat sekarang ini, tentu mereka tidak akan mengetahui bagi anak-anak kita. Nah, pada pagi hari ini, pada hari ini 26 Juli 2025 datang seorang nagari mengantarkan suatu kisah, suatu sejarah bagaimana Nagari Lasi ini. Tentu kami punya harapan kepada Bapak penulis nanti, di mana kurang dan tambahnya kita serahkan kepada beliau, dan juga sebagai moderator pada hari ini yaitu Pak Juaro. Beliau sebagai moderator. Kenapa demikian? Karena kita akan membedah bagaimana Kasar saja silakan empat orang patangan. Bila yang buat agak kalau seandainya tambanglah bunga kalau tangkai, tambanglah bunga kalau saya ikan bermajurakan. Tapi balak itu Pak ibadah diri aku hidup ketik makan sari paling bilah aku pulau balai saja tapi katangah tapi di balumpang kebuat aku dua itu. Tapi sementara pun baik itu dek muatan Allah katamu duduklah posisi aja di sana hidup kamu kayu curug Allah akan main berantem. Alim ulama ini malam jadi pandai berkantor yang kami banggakan. Hari ini Sabtu 26 Juli 2025 kita bersama untuk menyimak bedah buku Nagari Lasi dan Lintasan Zaman, sebuah karya dari Dr. Hajar Hermawan. Buku ini seperti sebuah jendela kecil tempat kita melihat Nagari Lasi dari awal sampai hari ini. Semoga saja apapun yang telah tertuang dalam buku ini dapat menjadi acuan kita bersama untuk lebih mengenal Lasi dan mencintai Nagari Lasi. Bersama kita telah hadir para pembedah buku yang akan kita mintakan pendapat beliau bergantian. Untuk sesi pertama, kita beri kesempatan kepada Bapak Sori Mahmud Bandar Putih, seorang guru senior di Bukit Jaya Agam. Beliau juga anggota DPRD Agam tahun 77 sampai 82, Ketua KMP Agam periode 1, Ketua MPI Kabupaten Agam, dan Wali Nagari Lasi periode 2002-2007. Selain itu, beliau adalah seorang pemerhati sosial masyarakat yang telah melakukan banyak hal untuk kita bersama. Semoga saja apa yang beliau lakukan untuk Lasi dan untuk siapapun yang telah menikmati khidmat baik beliau dapat kita tiru sebagai generasi penerus untuk estafasi kebaikan dimaksud.
Bapak Sur Mahmud Baruputya, kita minta untuk ke samping saya membedah buku Nagar Lasi dalam Lintasan Zaman. Waktu tepat kita silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan kesempatan untuk Ambo mencoba memberikan pendapat tentang buku yang dibuat oleh saudara Emma. Ya, Ambo baca juga buku sangat seperti yang disampaikan Pak Adi, sangat penting. Sako untuk generasi ke depan. Mungkin satu-satunya negari di Kabupaten Agam dan Amanah Madu untuk menjadikan sako untuk kita buru-buru ke depan baru bikin nasi. Kepada saudara Ella ucapkan terima kasih. Dan sebenarnya Ambo sulit hadir, berhubung keluarga kurang sehat, tapi dek pentingnya cara bedah buku Pak. Itu saku untuk kamu dua ketibu. Kalau ada, sudah tertulis, tidak dalam cerita-cerita lagi. Ini sudah. Kemudian semantan undang punya wali lah. Bari itu minda ni, tapi saya cuba. Jadi gue coba pada asal orang dapet. Bapak Ibu yang kami hormati, berbicara tentang nagari. Ambo dulu managari itu leceh sih macam dah. Dah serius anggap saya orang kayak udah bodoh dulu. Terus setelah merasuh-rasuh kini jadi hanya berapa? Cantik orang berapa? Berbicara tentang nagari itu bicara tentang nilai, tentang nilai-nilai. Prabowo misalkan kamu ambil rumah untuk rakyat bajutan, itu dibuatnya untuk saya dibuat, tagaknya dia ambil ke canduang, itu tidak bisa dinamakan nagari, itu tidak nagari. Nagari cancar latih, taruku, urang butuh seisuk. Babari bapak labih, bauku apa jangkuan. Kalau dibuat rumah 1000 buah, kemudian diuni setiap rumah 5 orang, penduduknya 5.000, itu tidak bisa katakan nagari. Itu tidak ada nilai itu. Tidak ada humanisme. Kalau kita orang baca humanisme, tidak ada nilai itu. Jadi itu namanya sampai tinggal. Sampai tinggal. Perumnas di Biaro itu bukan nagari. Itu sampai tinggal. Karena didirikan tidak melalui nilai-nilai. Nilai itu barek sepiku, ringan saja injak. Itu yang membuat nagari hadir. Dalam raso barek sepiku ringan saja injak, itu ada raso. Di nagari tidak satu barek sepiku ringan saja raso, rasa malu, malu. Ini yang mendorong
terjadi balik sepiku hari masa. Yang bicara bukan pikir tapi kalbu. Kalbu. Kalau kita lihat kini masalah itu adalah modal sosial yang digerakkan pada saat itu mewujudkan nagari. Kalau saya lihat kini modal sosial itu yang kurang. Salah satu rasa malu. Orang letak anak baju kunyang galak aja nya. Dah. Letak anak kunyang, yuk dijepit di kawalnya jasa lah kan ke polisi. Hanya daya. Malu tidak ada. Suasana kebangsaan sekarang ini salah satu persoalannya itu malu. Orang tidak merasa malu. Malu. Orang besar barara sasuku saja semua orang nyambak duduk balik diri tidak mau duduk apa deke ketik sepadu tidak dulu. Dan saya beli orang nyambaknya gitu. Banyak kotor gitu. Batingkah raso di bawah naik pariso tidak kayak nawak aja kan. Banyak nawak itu ini yang persoalan negara dan bangsa. Terjadi politik dinasti. Tidak merasa malu. Kamu baca buku. Suaminya gubernur, istrinya ketua DPR. Kemenakannya camat. Rasa malu tidak. Kultur. Dan ini, itu nama kejadian santiangnya Pak. Dulu pelecehannya negara dia. Tapi saya lihat ini santiangnya. Dia punya rasa malu. Dia mempunyai. Kalau orang bicara sekarang tentang humanisme, itu abad kedua balik. Ini anda abad ke-8 bicara tentang humanisme. Ada rasa malu, raso, tak apa itu? Ditenggang perasaan orang lain, ditenggang kebutuhan orang lain. Itu. Dinagari diri karena itu. Nagari. Nilai-nilai itu yang sekarang saya tidak tahu apakah dalam buku sudah saya baca, apakah itu bisa dituangkan dalam buku nanti. Nilai-nilai negara itu hadir karena nilai-nilai kemanusiaan. Jadi sangat penting yang harus juga. Jadi kalau kita lihat sekarang ke depan itu makin penting, bukan saja untuk alasi, untuk berbangsa dan bernegara ini sangat penting. Bagaimana membangun nilai-nilai humanisme, nilai-nilai kemanusiaan. Salah satu contoh yang masih heran, Amo sendiri masih heran, tapi apa-apa nggak tahu ya. Harta pusaka kok, harta kaum tidak boleh dijual dan digadai kecuali harta kaum itu generasi yang mana dulu itu telah memikirkan generasi ribuan tahun ke depan. Tak tahu dia. Itu yang menyelamatkan kehidupan kita orang Minang. Karl Marx berpikir tentang pendidikan bersama abad ke-7 balik. Faktor produksi yang sangat penting dikuasai oleh negara terjadi di Rusia, dikuasai oleh negara, tetapi negara korupsi, negara menjadi korup, hancur Rusia itu. Yang kabarnya harta kaum dimiliki oleh kaum, harta pusaka itu dimegang oleh ibu. Tambarannya pikir di mana sekolah, hebatnya pada awak sekolah menjadi Rocky Gerung saja. Tanda orang kerajaan tidak berpikir. Hanya seolah pergi berpikir. Dia sudah memikirkan generasi ke depan. Itu. Ini hebatnya. Jadi dulu boleh saja orang gaya-gaya. Pikir ini pikir awal pandai dia, jadi hebat itu. Awak tak banggaan lah sekolah lah. Tapi pikir itu.
hanya tidak sekolah juga fikih. Ini hebat. Jadi itu Abah Rasul. Dan ini mungkin suatu yang berkirkan bersama ya. Sudah mulai terjadi benturan kultur. Salah satu umpama sistem one man one vote itu bukan salah benar. One man one itu banyak seketik, banyak menang, kalah seketik. Jadi begitu terpilih yang benar itu one man one vote. Jadi kalau diwawa Rajo Bapak Mulu Barajo Pangulu Barajo kamu pakainya tuh. Pangulu Barajo kamu pakai? Rajo kena bana. Rajo bana badi sendiri. Kamu fakatan. Di sana ada kearifan yang lain. Kearifan, rasul tadi, rasul juga. Kalau wanita pun tidak ada rasa, kalah menang. Kalau banyak orang bodoh-bodoh, orang gila, banyak orang gila memimpin negara itu. Jadi banyak. Jadi sekarang benturan kultur. Kalau kita lihat, etis yang paling banyak yang akan tetap memegang kekuasaan negara ini. Ini jadi. Kalau itu terjadi, kita lihat akan terjadi lontar-lontaran yang tidak benar nanti. Seperti lihat peristiwa Aceh dengan sumuk itu akan terjadi. Itu benturan budaya. Jadi saya rasa apa ini kita relasi sudah mulai dengan disponsor oleh saudara Emma. Kita terima kasih sekali dan kita bersyukur ya relasi sudah menjadi pegangan yang pada hari ini kita sempurnakan. Kemudian saya rasa harapan saya kalau bisa dituangkan dalam buku ini bagaimana melestarikan nilai-nilai itu. Sebab ya sebagaimana saya katakan tadi, kakak-kakak, ibu-ibu, ibu. Jadi pada saatku sebagai narasumber atau pembedah buku ya. Jadi ambo soalnya barek. Kalau di buku ambo dokter-dokter, orang-orang hebat, ambo tidak takut apa. Tapi kalau lawan jual apa-apa ambo, je guru-guru ambo, je ibu-ibu ambo gak mengerti ambo. Jadi mungkin dari segi ilmu ambo lu sabar segala macam kan. Berapa tahun yang lalu ambo di buku ko ibu-ibu ko bapak-bapak ambo ko lah semua deliko jo, ambo masih usara pendek ilmu dia di siko. Jadi agak barek menyampaikan apa lagi membeda menyampaikan hal terkait di buku yang ditulis oleh kakak gitu ya Ibu Elma. Jadi luar biasa yang beliau sampaikan. Jadi sebelumnya Ambo mohon maaf barangkali yang banyak yang kamu sampaikan. Cuma dari hal penyampaian yang disampaikan oleh Nyi Ambo tadi, ya secara umum guru di Ambo ya, orang baik satunya. Jadi Nyi Wali meminta kemarin untuk membedah buku beliau kok. Ternyata ambo baca pertama itu hanya goresan dari hati beliau yang sampaikan pengalaman beliau dari ketik sampai gadang terhadap negara relasi. Setelah itu ambo baca itu adalah hanya ekspresi beliau. Tapi setelah kita diskusikan pada pagi hari ini atau siang hari ini, ambo melihat itu ternyata ada hal lebih yang diharapkan oleh awak seluruhnya, terutama masyarakat atau warga Lasi. Bahwa saya ingin jadikan buku dasar awak untuk menetapkan sesuatu. Jadi beliau sampaikan di sini Lasi dalam lintasan zaman. Jadi ambo melihat barangkali dalam tayang pikiran beliau dulu ketika membuat buku pengalaman beliau yang dialami dari ketik sampai beliau semua itu mengenai isi buku. Ternyata banyak hal ternyata di dalam yang mengaitkan dengan Lasi, sehingga ketika disampaikan ke Nyi Wali berkeinginan ini adalah suatu informasi sahih yang benar yang bisa menjadi rujukan kita di Nagari Lasi.
Jadi sehingga berarah ke situ, maka buku ini sekaligus ini bukan buku yang akan ditulis lengkap oleh Ibu Hajah Elmawati menurut Ambo, tapi adalah beliau lah yang pencetus buku ini gitu. Jadi kita semua lah orang yang akan menjadi tim-tim beliau nantinya, seperti Nyak Datuk tadi menyampaikan hal banyak terhadap buku ini. Karena ketika sebuah buku dijadikan sebuah rujukan, dia harus menempatkan informasi yang benar di situ secara data dan faktual. Itu kita lihat. Sementara ketika kita membaca buku ini adalah gorisan hati beliau, kita tidak melihat, belum menemukan. Jadi seperti kata-kata tadi, ada referensi yang benar, referensi yang sahih di sini, gitu kan? Kita melihat, apalagi itu terkait dengan aturan adat dan nagari. Tentu itu tidak bisa berdasarkan pengalaman kita. Ini seperti ini seperti ini. Nanti akan terjadi hal-hal yang bentuk pertentangan barangkali. Maka tugas kita semua lah untuk menyupport Ibu Hajah Elma ini yang sudah berusaha banyak ya, sudah berusaha banyak untuk membuatkan salamuku ambola doktor dalam mula wakarajo ndak tabayang nembo membuat buku untuk negari lasi, mungkin untuk yang lain lah dong buat, malah untuk orang lain perlunya ndak untuk orang lasi. Jadi alhamdulillah beliau di masa-masa Ibu pensiun beliau kok sempat beliau berpikir, itu hal yang luar biasa menurut Ambo yang beliau buat. Cuma kini tinggal menyupport, membantu beliau untuk menyempurnakan buku. Ya, di sini kan ada lintasan zaman. Mungkin dalam buku ini kita perlu mana yang memang fix, tidak boleh berubah-ubah. Kok adat, kok ateh, kok negari, segala macam tidak akan berubah. Yang berubah itu adalah orangnya, orang lasinya. Dulu ketek, inilah kadang, mungkin ya tiba generasi baru, itu yang akan berubah. Tapi yang namanya adat, aturan, yang lainnya mungkin tidak akan berubah. Bateh nagari pun tidak akan berubah tetap, meskipun nanti yang akan di situ akan berbeda. Jadi di sini kita berharap nanti semua informasi yang ada di sini disampaikan dengan runut yang urutan yang besar, yang benar. Jadi kita lihat di sini ini ada lintasan zaman ke zaman. Ketika kita baca di sini kita sulit dulu melihatkan di zaman dulu seperti apa, zaman sekarang seperti apa. Zaman itu tidak tergambar, tapi terkontaminasi antara satu bagian dengan bagian lain. Contoh bagian adat kadang tergabung ke bentang alam segala macam, itu tidak sekuen ya, artinya tidak berurutan. Jadi mungkin sebaiknya mungkin nanti kita sempurnakan bersama-sama. Kita membantu Ibu Elma barangkali dari berbagai macam sisi untuk kesempurnaan buku ini. Buku inilah akan menjadi buku putih kita atau buku sandaran kita di negara relasi. Apapun yang mau kita perbuat, mari kita menuju ke buku. Itu barangkali salah satu buku baru yang kita buat di Lasi, barangkali seperti yang disampaikan oleh bapak-bapak kita sebelumnya, Nyak Wali tadi. Jadi kita berharap ke depan buku ini akan disempurnakan lagi terkait dengan referensi-referensi yang disampaikan, hal-hal yang lain mengenai nama-nama, nama negari, nama batas, nama-nama orang, segala macam tokoh-tokoh, itu sebaiknya mungkin kita buatkan referensi. Yang kedua, kalau tidak ada referensinya, kita merujuk sumber pustaka atau orang-orang yang masih hidup seperti Nyak Datuk. Kita lihat dikumpulkan berapa orang barangkali yang ada di negari Lasi ini yang masih hidup, yang beliau bisa kita dapatkan informasi sahih dari beliau. Kita catat dan kita informasikan, ini informasi dari referensi 1, informasi 1, 2, 3. Itu bisa kita tuliskan semua, sehingga barangkali kita bisa mengumpulkan orang-orang kita, orang-orang tua kita yang ada di Lasi seperti Nyak Datuk, yang lain-lain, kita kumpulkan semua, kita gabung semua informasinya, kita sempurnakan buku ini. Termasuk juga nanti dengan masalah bentang alam segala macam. Kalau terkait dengan topografi itu tidak akan masalah barangkali, tapi yang sulit itu adalah data yang seperti tadi. Data-data terkait dengan adat, aturan segala macam itu berubah karena tidak tahu seperti apa aturan baralek dulu, seperti apa aturan kematian segala macam. Kadang-kadang kita sudah berubah sendiri. Kalau dulu orang baralek di kampung tidak pakai tenda di rumah, kini orang lepas tenda padahal lamannya lapang segala macam, jalan raya dipakai juga kan. Itu kejadian karena hal-hal yang tidak terbiasa, yang tidak kita bakukan di negari, dan negari tidak punya komitmen aturan untuk menetapkan. Itu sudah ada di bukunya, kita buat seperti ini. Jadi mudah-mudahan buku ini menjadi buku kita negari Lasi. Ketika kita mau ingat akan Lasi, ingat dengan buku ini gitu kan. Kita berharap seperti itu karena kita belum melihat
ini mempunyai apa namanya literasi yang mendalam. Karena kita lihat selama ini generasi muda kita ini sekarang menulis itu memang sulit. Ini kita bayangkan mahasiswa kita sendiri di kampus juga susah sekali menulis. Kadang menulis tidak ada referensi, kadang memberikan informasi yang salah, malah akan memberikan efek yang tidak baik. Jadi kebiasaan kita itu sekarang adalah membaca buku kurang, apalagi menulis. Bagi seorang yang tidak pernah membaca tidak akan bisa menulis. Itu sudah komitmennya. Dan kita bisa senang mendengar, senang melihat film, melihat apa di gadget kita. Dan yang jarang kita gunakan adalah membaca. Dan mencari apa? Mencari informasi yang sahih. Biasanya informasi di internet kita dapatkan. Carilah apapun kita tanya, lasi, akan keluar informasi yang lasi. Tapi apakah itu informasi yang benar? Itu sulit kita cari. Maka kita berharap bahwa buku ini nanti akan dilengkapi dengan informasi-informasi yang sahih, yang benar, yang bisa kita pertanggungjawabkan bersama-sama. Jadi tugas kita bersama lah di sini, mungkin di bawah komando Pak Wali barangkali untuk menyempurnakan buku ini, melengkapi buku-buku yang telah ditulis oleh Ibu Elma ini. Jadi sekali lagi ini adalah yang buku yang luar biasa sekali yang ditulis oleh Ibu ini. Kita semua dapat informasi yang banyak, barangkali beliau punya keterbatasan, wajar. Karena untuk menulis sebuah buku, saya masih ingat dulu waktu Ambo masih sekolah S1 sarjana. Itu ada namanya Profesor Mestika Z dari UNP Padang. Dia membuat sejarah setuju batu masalah PDRI, maaf PDRI. Itu butuh waktu lebih kurang 15 tahun untuk mencari dan mewawancarai satu-satu. Kok adanya datu apa diwawancarai dengan biaya yang luar biasa, butuh waktu 15 tahun sampai beliau meninggal baru selesailah buku PDRI. So, beliau ketika dan sering sekali sarasehan, sering sekali diskusi segala macam. Itu untuk menyempurnakan sebuah buku memang sulit, memang lama, apalagi itu terkait dengan sejarah. Alhamdulillah ini sudah diinisialisasi, mudah-mudahan ini semua dapat kita sempurnakan terkait dengan semua informasi yang ada di buku dan kita tulis dengan urutan yang sekuen, yang sesuai dengan urutan waktu. Dan ini bukan buku fiksi, bukan buku cerita, tapi adalah buku fakta sahih mengenai navigasi dengan segala adat istiadatnya dan dari segala pemanfaatannya. Mungkin dari Ambo itu yang bisa melihat dari buku beliau dari segi poin dari di akademik melihat informasi. Jadi yang isi-isinya tentu Bapak Ibu Ambo lebih tahu apa itu adat, apa itu nagari, segala macam. Ambo mungkin itu tidak terlalu banyak mengetahui, cuma bisa Ambo lihat adalah melihat sebuah buku itu adalah sumber informasi yang sahih, akan kita manfaatkan untuk nagari lasi, maka hal itu harus kita penuhi. Mungkin itu Pak Moderator ya, lebih kurang Ambo balik ke Pak. Terima kasih Bapak Dokter. Bapak Ibu barangkali punya pertanyaan dari yang disampaikan oleh beliau.